Saya mau menceritakan pengalaman kedua orang tua saya di masa lalu ketika saya masih baru dilahirkan. Sudah seperti biasa, bau bayi yang baru lahir pasti masih meninggalkan jejak amis darah, apalagi bau bayi pasti khas, mengundang makhluk tidak kasat mata untuk datang. Waktu itu orang tuaku masih tinggal di rumah almarhum nenekku, yang pada zaman dulu rumah masih terbuat dari anyaman bambu. Belum bagus seperti rumah-rumah pada zaman sekarang. Di samping rumah ada pohon bambu yang menggerumbul dan katanya ada sesosok makhluk yang kulitnya melepuh dan dia memakai kuncung. Entah apa yang dimaksud kuncung, saya tidak tahu. Dia mempunyai satu anjing, namun bukan anjing pada umumnya, melainkan anjing goib, warnanya hitam. Dan warga sekitar yang sering diganggu menyebutnya Mbah Kuncung. Entah apa yang terjadi dan kenapa makhluk itu bisa tinggal dan menetap di pohon bambu yang seakan-akan sudah menjadi rumahnya. Kejadian itu bermula dari ibuku yang sedang tidur di sampingku. Dia merasa ada yang mengangkat kepalanya dengan satu tangan. Ibuku mengira itu hanya mimpi, tapi ternyata bukan. Setelah tahu rambutnya seperti ada yang menjambak. Disusul kagetnya ibuku saat tahu aku yang ketika itu masih berumur 3 hari jatuh dari tempat tidur dan menangis keras. Entah bagaimana aku bisa terjatuh, padahal di sampingku sudah diberi guling dan barang untuk melindungiku supaya tidak menggelundung atau terjatuh. Langsung ibuku beranjak dari tempat tidur dan mencari suara tangisanku. Ternyata suara tangisanku berada di bawah tempat tidur seperti aku ada yang menyeret. Ibuku lalu membangunkan ayahku yang tidur di samping bawah tempat tidur. Karena tempat tidurnya hanya muat untuk 2 orang, jadi ayahku tidur di bawah beralasan tikar. Sontak ayahku kaget dan terbangun mendengar suara ibu memanggil dengan nada yang agak tinggi bercampur takut. "Mas, bangun, ini loh, aku ada yang ganggu. Anakmu habis terjatuh kayak ada yang nyeret." "Lalu gimana? Dia nggak apa-apa?" "Ya untungnya nggak apa-apa. Tolong besok panggilkan Pak Men supaya Mbak Sri suruh motong bambunya, supaya setannya pergi." "Ya, besok kita panggilkan, Dek." Lalu orang tuaku tidur kembali. Besoknya ayahku pergi ke rumah Pak Min. Pak Min itu di desaku bisa disebut sebagai orang pintar, tapi bukan dukun loh ya, melainkan yang bisa mengusir sejenis makhluk tidak kasat mata. Sampai di rumah Pak Min, ayahku mengetok pintu rumahnya. "Assalamualaikum." Selang beberapa lama istrinya keluar membukakan pintu. "Waalaikumsalam," balas istrinya. "Mbak, Pak Min ada tak?" "Gak ada mas, orangnya keluar." "Oh, ya sudah, nanti saja tak kesini lagi. Nanti kalau orangnya datang sampean bilang dicari Lekwan." "Oh iya mas." "Assalamualaikum," teriak ayahku. Lalu ayahku pun balik dan pulang ke rumah. Sedangkan ibuku sedang memasak untuk sarapan. Aku ditinggal sendiri di tempat tidur yang kebetulan keadaanku lagi pulas. Kanan kiriku seperti biasa ditaruh guling supaya aku tidak terjatuh. Memang jarak antara kamar dan dapur lumayan dekat. Lalu ibu memanggil almarhum nenekku untuk menemaniku sebentar sampai ibu selesai memasak disusul ayah yang baru pulang dari rumah Pak Min. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sahut ibuku. "Pak Minnya keluar, Dek." "Walah, ya sudah sarapan dulu, Mas." Selesai ibuku memasak semuanya sarapan. Tiba-tiba semuanya kaget dikejutkan suaraku menangis karena terbangun. Lalu almarhum nenek pun menggendongku dan meninggalkan piring makannya. "Cup-cup, anak cantik, jangan nangis, gak ada apa-apa kok," ucap almarhum nenekku. Mataku masih terbelalak melihat semua sudut pojok dinding-dinding rumah, seakan di sana ada yang sedang mengawasi. Ibu pun yang selesai makan bergantian menggendongku dan menyusuiku, lalu menyuruh almarhum nenek meneruskan makannya.
Setelah semua selesai makan, Pak Min datang. "Kula nuwun." "Iya, silakan masuk," sahut ayahku. Lalu mereka berdua mulai berbincang mengenai pohon bambu di samping rumah yang akan ditebang. Pak Men yang mendengar cerita dari kedua orang tuaku berniat untuk menebang dan mengusir makhluk yang dikenal warga dengan sebutan Mbah Kuncung. Namun sayangnya Pak Men saat itu lupa membawa golok untuk menebang pohon bambu itu. Lalu Pak Men memutuskan untuk kembali besok dengan segala perlengkapan alatnya karena hari juga sudah semakin sore. "Aku pamit dulu, besok tak kembali ke sini lagi," ucap Pak Men. "Oh iya, hati-hati," balas ibuku. Setelah itu ibu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, lalu segera memandikanku sebelum waktu menjelang maghrib. Ayahku kemudian pergi sebentar ke depan rumah, yang tidak lain adalah rumah bos kerjanya, juga sekaligus guru ngajiku dulu. Belum sempat ayahku masuk rumah, guru ngajiku yang bernama Cak Lis mempertanyakan kata-kata yang membuat ayahku kaget. "Ya, sampean semalam pipis di atas atap rumahku tak?" tanya Cak Lis. Cak Lis memanggil ayahku dengan sebutan ya, karena mempelajari aku kelak untuk memanggil ya. Terkejutlah ayahku mendengar pertanyaan bosnya. "Tidak itu, saya tidur," sahut ayahku. Cak Lis pun terheran-heran karena persis malam itu yang dilihatnya berdiri di atas atap adalah ayahku. Namun mengapa ayahku pipis di atas atap rumahnya? Wong di rumah juga ada kamar mandi. Jelas sekali ceritanya bahwa yang diceritakan Cak Lis adalah genderuwo yang suka membuat jahil warga sekitar. Di samping itu pamanku suka sekali menanam pohon-pohon yang besar sehingga menjadi tempat sarang makhluk seperti itu. Kedatangan ayahku ke sana untuk memberitahu bahwa besok ayahku minta tolong kepada Cak Lis untuk membantu mendoakan Pak Men, menebang dan mengusir Mbah Kuncung. Hari mulai petang dan azan maghrib pun berkumandang. Ayahku berpamitan kepada Cak Lis untuk pulang. Di desaku dulu sehabis maghrib tidak ada yang berani keluar semenjak ada kejadian itu. Hari yang berganti malam pun membuat warga di desaku takut akan teror Mbah Kuncung yang kadang melempari rumahnya dengan batu, mengetok pintu atau jendela rumah. Di samping rumah seperti ada suara menyapu di tengah malam. Itulah yang membuat warga enggan keluar dari rumah pas maghrib sampai menjelang malam kecuali darurat. Aku yang saat itu digeletakkan di kasur, kata cerita dari ibuku, tertawa sendiri seperti aku yang saat itu ada yang mengajak bercanda. Namun bukan sosok Mbah Kuncung, tapi sosok lain seperti anak kecil. Maklum rumah almarhum nenekku banyak penghuninya, ditambah lagi banyak pohon besar dan pohon bambu di sekitar rumah, membuat suasana rumah menjadi mencekam. Setiap malam ayahku selalu lapar dan membangunkan ibuku untuk minta tolong dibuatkan sambal. Ibuku pun bangun dengan keadaan yang agak mengantuk dan sedikit malas menuruti permintaan ayahku. Setelah itu mereka berdua pun meninggalkan dapur. Aku ditinggal sendirian dalam keadaan tidur. Ayahku membantu ibuku menyiapkan masakan. Saat itu pukul 1 dini hari. Baru saja mau menyambel, tiba-tiba dari sebelah kiri ada bunyi. Krak, krak, krak. Dinding yang terbuat dari bambu seperti ada yang menggaruk dengan kuku. Seketika itu juga ayahku yang kaget langsung melempar ulek-ulek, alat yang biasa dipakai nyambel, dan melontarkan kata kotor. "Jancuk, aku nggak takut," kata ayahku mengancam. Tidak lama suara itu hilang sejenak, lalu muncul kembali dengan sedikit keras, seperti menggedor dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Tapi orang tuaku acuh tidak acuh saja, mereka terus melanjutkan menyambel lalu makan. Selang kemudian berganti makhluk itu menggoda dengan geraman seperti marah, sambil terus menggaruk dinding. Ibuku langsung menyebut, "Astagfirullah." Selesai makan, kedua orang tuaku langsung masuk rumah dan mengunci dapur. Kalau zaman dulu menguncinya dengan tungku atau bisa disebut kayu yang panjang dan berat untuk menahan pintu.
tanpa menggubris makhluk itu, lalu mereka tidur. Tidak dirasa hari ini malam semakin cepat berlalu berganti pagi. Koko ayam pun bersaut-sautan menyambut indahnya pagi. Seperti biasa sesudah subuh, ibuku selalu bangun untuk membuatkan sarapan layaknya emak-emak pada umumnya dan disusul aku yang bangun. Aku pada waktu itu sangat sering bangun pagi, hampir setiap hari bersamaan dengan ibuku. Ayahku yang tidur di bawah dibangunkan oleh ibuku, disuruh pindah ke atas menemani aku yang sudah terjaga. Saat pukul 7, ayahku seperti biasa mencari nafkah, berangkat kerja di depan rumah setelah selesai sarapan.